Berlatar di Amerika, kita diperkenalkan dengan seorang driver spesialis pengantar aksi kejahatan bernama Frank yang akan melakukan pekerjaan seperti biasa. Dalam beraksi, Frank diberi bosnya sebuah mobil BMW E46 warna hitam dengan bagasi warna merah. Frank bekerja di bawah seorang manajer bernama Clay yang selalu memberikannya tugas untuk mengantar orang melakukan kejahatan. Tapi Frank sama sekali gak pernah tahu dia akan mengantar siapa dan tujuannya apa. Frank hanya mengikuti arahan dari Clay karena Clay yang mengurus detail semua misi yang dilakukan. Dan inilah Wheelman. Suatu hari, Frank lagi di perjalanan menuju titik penjemputan, tapi karena Frank belum tahu tujuan akhirnya, dia pun mencoba menghubungi Clay, tapi gak kunjung diangkat. Secara tiba-tiba, Frank menerima telepon dari anaknya bernama Katie yang masih berumur 13 tahun untuk pamit pergi party bersama teman-temannya. Tanpa banyak bicara, Frank langsung melarang Katie pergi karena khawatir dan memintanya agar tetap berada di rumah. Tapi Katie tetap kekeh ingin pergi karena akan menikmati malam bersama pacarnya dan langsung mematikan telepon. Bocah macam apa itu? Gak sopan. Don't leave the apartment. Kate. Gak lama kemudian akhirnya Frank tiba di lokasi penjemputan dan ternyata menjemput 2 orang. Dalam perjalanan, Frank merasa sedikit risih karena terus ditanyai tentang masalah pribadi, bahkan sampai barang bawaan di jok sebelahnya. Beruntung Frank masih bisa menahan emosi dan tetap bekerja secara profesional. Satu jam kemudian, akhirnya Frank tiba di sebuah bank karena orang yang dijemput tadi akan melakukan aksi perampokan bank. Mereka berdua segera turun dari mobil dengan membawa satu senapan AK-47 dan meninggalkan satu senapan di mobil untuk Frank berjaga-jaga. Kemudian Frank dihubungi oleh orang misterius yang, kita panggil aja Sanusi aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Tapi keterangannya out of area yang berarti berada di luar area. Bisa jadi telepon itu berasal dari luar negeri, beda kota, atau karena sinyal yang lagi buruk. Gak tahulah. No issues with it. Trunk's red, but Sanusi mengaku sebagai orang yang menggunakan jasa Frank dan telah membahas detail misi perampokan dengan Clay. Sanusi berkata bahwa 2 orang yang lagi merampok bank itu merupakan anak buahnya hingga Frank langsung bertanya kemana tujuan akhir mengantar mereka karena Clay sama sekali belum memberitahu. When the other two get back in the car, they'll put the money in the trunk. Tapi Sanusi malah membahas masa lalu Frank yang masuk penjara karena suatu insiden kebakaran gudang dan dituduh sebagai dalang utama pembakaran. Sanusi meminta Frank agar jangan menerima telepon dari siapapun kecuali nomor Sanusi. Kemudian Sanusi meminta agar Frank langsung tancap gas saat 2 perampok itu menyimpan uang hasil rampokan di bagasi. Tentu Frank sangat bingung karena seharusnya dia mengantar kembali para perampok dan menolak perintah dari Sanusi. I know it's your job, okay? I never met you. I don't know your name. I don't know anything. Sanusi bercerita bahwa sebelumnya dia telah menugaskan anak buahnya itu untuk menghabisi Frank dan Frank pun merasa khawatir hingga akhirnya mengikuti perintah dari Sanusi karena takut para perampok itu betul-betul menghabisinya. Saat para perampok kembali dari bank dan menyimpan uang di bagasi, dengan cepat Frank pun langsung tancap gas dan kabur meninggalkan mereka. Dalam perjalanan, Frank kembali menghubungi Sanusi, tapi anehnya seakan-akan Frank dipermainkan karena Sanusi malah tertawa mengetahui Frank yang benar-benar meninggalkan para perampok. Akhirnya Frank pun terpaksa mengikuti perintah dari Sanusi karena diancam akan dihabisi jika gak mau menurutinya. Hey, this is Clay. Leave me a message. Beberapa saat kemudian, Frank mencoba menghubungi Clay untuk menanyakan kemana tujuan akhir, tapi sama sekali teleponnya gak diangkat. Frank pun merasa sangat campur aduk karena kalau bukan masalah ekonomi, Frank gak akan melakukan pekerjaan seperti ini. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Frank adalah seorang duda anak 1 dan harus banting tulang untuk membiayai keluarga. I want to talk to Clay, man. Where are you?
Gak lama kemudian Sanusi meminta Frank agar menepi dan menghitung uang hasil perampokan yang ternyata berjumlah $230.000 atau sekitar 3,7 miliar rupiah. Kemudian tiba-tiba Frank menerima pesan dari nomor yang gak dikenal yang kita panggil aja orang itu Idil aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, gak pakai T ya, Idil, yang berisi sebuah ancaman kalau Frank dan Clay akan mati. Kemudian Idil menelepon dan Frank langsung merejectnya sesuai perintah dari Sanusi, yaitu hanya boleh menerima telepon darinya. You pulled away. Frank kembali dihubungi Sanusi dan diperintahkan pergi ke sebuah stasiun untuk mengantar uang hasil perampokan. Gak lama Katie menghubungi Frank dan berkata bahwa saat ini lagi berada di rumah bersama pacarnya dan gak jadi pergi ke pesta. Katie berkata bahwa besok akan pergi menemui sang ibu ke rumahnya. Mendengar hal itu, Frank marah karena Katie berduaan dengan pacarnya di rumah, ditambah besok juga adalah waktu untuk jalan-jalan bersama Katie. Frank pun menjadi sangat bingung karena khawatir pada Katie dan Clay yang sama sekali gak bisa dihubungi. Gak lama berselang, akhirnya Clay menelepon hingga Frank pun langsung menjelaskan semua yang telah terjadi. Frank sangat marah karena dari tadi Clay sama sekali gak bisa dihubungi karena hal itu bisa membuat misi menjadi berantakan. Clay berkata bahwa Sanusi akan memberikan titik tujuan akhir pada Frank, tapi Clay juga merasa bingung kenapa Sanusi meminta Frank agar meninggalkan dua perampok tadi dan membawa uang hasil perampokan. Kemudian Frank memaksa Clay agar segera menghubungi Sanusi, tapi Clay berkata kalau dia sama sekali gak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Clay juga sama sekali gak tahu dengan identitas Sanusi ataupun Idil yang telah mengirim pesan berisi ancaman pada Frank. Akhirnya Clay menyarankan agar Frank mengirimkan uang hasil perampokan sesuai dengan perintah Sanusi. Atas hal itu, Frank pun merasa bahwa dia lagi dijebak untuk melakukan misi tersebut. I'll see you in a little bit. Gak lama kemudian Katie kembali menghubungi hingga Frank pun bicara baik-baik pada pacar Katie agar segera pulang dari rumah karena gak baiklah dan gak muhrim jika hanya berduaan, ditambah hari udah semakin malam. Frank memohon agar pacar Katie menurutinya jika mau mendapatkan izin untuk berpacaran dengan Katie. Beberapa saat kemudian akhirnya Frank tiba di stasiun dan Sanusi memerintahkannya agar membawa uang hasil perampokan itu. Tapi saat melihat sekumpulan orang yang mendekat, Frank langsung tancap gas kabur karena takut kalau itu merupakan transaksi narkoboy dan bisa aja orang-orang itu menjebak atau bahkan menyerang Frank. Dalam perjalanan Frank merenung karena dalam hati yang paling dalam sebenarnya dia takut menjalankan pekerjaan seperti ini karena sangat beresiko. Tapi Frank terpaksa melakukan ini semua demi menghidupi keluarga, membayar keperluan sekolah Katie, dan membayar semua hutang-hutang. Hey man, I got myself into a situation. I need some help. I think let's not rock the boat in this thing. Kemudian Frank menghubungi Clay menanyakan apa sebenarnya tujuan dari misi yang dia lakukan ini. Akhirnya Clay bercerita bahwa tadi Frank diminta untuk bertransaksi narkoboy menggunakan uang hasil perampokan. Clay berkata akan mengganti Frank dengan driver lain untuk melakukan transaksi narkoboy. I want to know who I'm dealing with. I want a name, I want a number. Seketika Frank dan Clay berdebat terkait misi yang dijalankan karena selama ini Frank gak mau terlibat dengan hal-hal yang berbau narkoboy. Frank terus memaksa agar Clay memberitahu identitas Sanusi dan orang-orang yang berada di stasiun tadi. Tapi Clay kekeh gak mau memberitahu dan akan melaporkan Frank karena telah membawa uang hasil perampokan. Akhirnya Frank pun akan pergi menemui Clay dan memintanya agar mengantarkan sendiri uang itu. Secara gak diduga, ternyata Frank diikuti oleh seseorang dan hal itu membuat Frank sangat ketakutan. Clay kembali memaksa Frank agar segera melakukan transaksi narkoboy karena Sanusi terus mendesaknya. Frank menjadi semakin bingung dan merasa sangat menyesal karena telah menjalankan misi ini.
Gak lama kemudian Frank dihubungi oleh mantan istrinya karena telah membiarkan Kathy berduaan dengan pacar di rumah. Sang istri merasa Frank sebagai ayah gak bertanggung jawab karena telah membahayakan Kathy. Akhirnya Kathy pun akan kembali dibawa untuk tinggal bersama sang ibu agar bisa lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Frank hanya terdiam karena di saat yang sama dia lagi diikuti oleh orang lain. Frank segera mengambil senjata lalu mengancam si orang misterius agar berhenti mengikutinya. Tapi tiba-tiba Sanusi kembali menghubungi Frank dan menanyakan di mana uang hasil perampokan itu, hingga Frank yang udah muak dengan semua ini meminta agar Sanusi memberitahu kemana uang itu akan dikirimkan. Frank mengancam akan membakar semua uang jika Sanusi masih terus mempermainkannya. Tapi ternyata Sanusi malah mengancam balik Frank. Yo, it's Cheetah. Leave a message. Di waktu yang sama, Idil kembali mengirim pesan bahwa dia akan segera menghabisi Clay dan juga Frank. Idil berkata bahwa uang hasil perampokan itu adalah miliknya dan tiba-tiba merasa sangat ketakutan, Frank langsung tancap gas hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Frank terus ditembaki dan membuatnya semakin ketakutan. Frank mencoba mengelabui orang yang mengikutinya hingga Frank berhasil membuat orang itu menabrak sebuah mobil. Mamam tah. Gak lama akhirnya Frank tiba di tempat Clay dan langsung menyeretnya masuk ke dalam mobil. Frank yang udah sangat kesal itu sampai mematahkan tangan Clay karena dari tadi Clay terus mencela-mencela. Dari sana mereka kembali ke stasiun, tapi Frank kembali dihubungi oleh Idil dan berkata akan memburu mereka karena Frank telah mengacaukan misi perampokan bank dan Clay merupakan seorang pengkhianat. Setibanya di sana, Frank dan Clay ternyata telah ditunggu oleh Idil yang langsung menembaki mereka. Dengan cepat Frank kembali tancap gas dan segera kabur dari sana. Ternyata Idil adalah orang yang sebenarnya memberikan misi pada Clay untuk mengirimkan driver membantu aksi perampokan. Akhirnya Clay mengaku kalau dia telah mengacaukan misi itu karena tergiur untung yang sangat besar, yaitu diam-diam melakukan perjanjian dengan Sanusi untuk menggunakan uang hasil perampokan bertransaksi narkoboy. Atas hal itu, Frank yang selama ini hanya bertugas mengantar aja malah menjadi target dan buruan Idil karena dianggap telah mengacaukan misi. Selain itu diketahui bahwa Sanusi berasal dari geng bernama Philadelphia dan Idil dari geng West End yang keduanya saling bermusuhan. You know what you did? You started a mob. I started a mob war. Situasi pun menjadi semakin rumit karena Frank punya hutang yang sangat banyak pada geng West End karena selama Frank di penjara dulu, geng West End yang menjamin kebutuhan keluarganya. Frank menjadi semakin ketakutan karena akibat kejadian ini bukan hanya Frank yang diburu, melainkan juga semua keluarganya. Does it look like I switched out the cars, Clay? Frank terus cekcok dengan Clay karena apa yang dia lakukan malah memperuncing masalah dua geng yang saling bermusuhan itu dan tiba-tiba si tangkura Clay memutuskan bunuh diri karena dia sangat ketakutan dan gak menyangka terlibat dalam kekacauan yang bisa menyebabkan perang antara kedua geng paling ditakuti itu. Merasa sangat panik, Frank segera meninggalkan mayat Clay begitu aja di pinggir jalan. Frank lanjut mengendarai mobil tanpa arah dan tujuan karena kebingungan dengan situasi yang dia alami. Sanusi kembali menghubungi Frank dan berkata mengetahui tentang keluarga Frank. Tanpa pikir panjang, Frank yang udah sangat khawatir itu langsung menghubungi Kathy bersama pacarnya agar segera pergi menyelamatkan diri ke rumah sang paman. Tapi ternyata pacar Kathy telah pulang hingga akhirnya Frank memerintahkan Kathy pergi ke sebuah parkiran untuk membawa mobilnya. Frank juga menghubungi sang mantan istri agar segera menemui Kathy, tapi ternyata anak buah Sanusi telah menculik sang mantan istri. Sanusi kembali menghubungi Frank agar menyerahkan uang hasil perampokan dan kalau gak menuruti perintah maka istri Frank akan sensor. Frank hanya bisa pasrah dan akhirnya memberikan lokasinya agar Sanusi bisa mengambil semua uang itu. Stop the car right there.
I'll have someone there in 2 minutes. Gak lama kemudian Idil kembali menghubungi hingga Frank berkata bahwa dia sama sekali gak berniat untuk mengacaukan aksi perampokan geng West End. Beruntung Idil percaya karena telah mengetahui kalau Clay yang telah mengacaukan semua misi itu. Alhamdulillah, kemudian Frank diminta agar segera menyerahkan semua uang dan urusan pun dianggap selesai. If you let him get the upper hand, he'll kill you both. Tentu Frank merasa sangat bingung karena posisinya serba salah karena kepada siapapun memberikan uang, keluarganya akan tetap terancam. Frank berkata pada Idil kalau saat ini mantan istrinya telah diculik oleh Sanusi dan diancam akan sensor. Tapi Idil berkata bahwa Sanusi hanya menggertak aja. What are you gonna do? What do you think I'm gonna do? I'm gonna kill him. Akhirnya Idil akan membantu Frank karena kalau sampai uang itu gak diterima geng West End, maka keluarga Idil juga dalam bahaya. Mereka pun sepakat bekerja sama dan menyerahkan uang hasil perampokan pada Idil karena geng West End lebih bisa dipercaya daripada Sanusi yang belum dia kenal. Beberapa saat kemudian Sanusi kembali menghubungi Frank, tapi saat ini situasi menjadi berbalik karena Frank sama sekali gak takut dan udah gak peduli dengan ancaman dari Sanusi. Akhirnya Sanusi pun berjanji gak akan menyakiti mantan istri Frank asalkan uang itu segera diberikan kepadanya. Kemudian Frank berbicara dengan mantan istrinya dan berkata agar tetap tenang karena Sanusi gak akan berani menyentuhnya. Frank pun memberitahu Sanusi lokasi pertemuan untuk menyerahkan uang hasil perampokan. Fine, but I don't want you to talk. I don't want you to cry. Don't give him a reason to even look at you. You understand? Setelah telepon dimatikan, Frank memberitahu lokasi yang sama pada Idil agar anak buahnya nanti bisa membantu menyerang Sanusi sekaligus menyelamatkan mantan istri Frank. Idil berjanji jika rencana itu berhasil dilakukan, maka geng West End akan menganggap lunas hutang-hutang Frank. Tentu Frank merasa sangat senang dan lega dan akan berusaha agar rencana itu berhasil. Tapi kemudian beruntung Frank masih bisa selamat, tapi ternyata Frank ditembaki hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Frank balik menembaki anak buah Sanusi hingga akhirnya Frank berhasil menghabisi mereka. Merasa curiga karena dengan mudah bisa ditemukan, Frank segera mengecek isi dalam tas uang tersebut. Dan benar aja, ternyata dalam tas tersebut disimpan alat pelacak dan sontak Frank pun segera membuangnya. Gak jauh dari sana, Frank segera membakar mobil agar keberadaannya makin susah untuk ditemukan. Frank memutuskan berjalan kaki pergi ke parkiran sambil membawa semua tas berisi uang hasil perampokan. Hey, I couldn't get a signal. Setibanya di sana, beruntung Katie masih dalam keadaan baik-baik aja dan masih menunggu dalam mobil Porsche 911 Carrera miliknya. Setelah memasukkan semua tas uang ke bagasi, Frank bersama Katie pergi ke tempat pertemuan untuk bertemu dengan Sanusi dan menyelamatkan ibu Katie. Dalam perjalanan, Frank dan Katie sempat berdebat karena Katie takut jika ayahnya akan dipenjara lagi. Frank mencoba menenangkan Katie bahwa semuanya akan baik-baik aja, tapi tentu sebagai seorang ayah, Frank gak menjelaskan apa sebenarnya yang lagi terjadi. everything's gonna be fine, Katie. You don't know that I can tell. Akhirnya mereka pun tiba di tempat pertemuan, lalu Frank meminta agar Katie menyetir sendiri ke rumah sang paman. Frank yang gak yakin akan selamat memberikan pesan terakhir pada putrinya agar Katie tumbuh menjadi seorang perempuan yang punya prinsip dan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Frank juga mengingatkan agar Katie jangan membela laki-laki yang gak bisa menghargainya. Tapi bukannya pergi ke rumah sang paman, Katie malah mengikuti sang ayah ke tempat pertemuan karena takut terjadi apa-apa padanya. Dari kejauhan Katie melihat sang ibu yang diserahkan oleh Sanusi kepada Frank, tapi tiba-tiba Frank menyalakan bom molotov dan melemparkannya ke mobil Sanusi. Mantan istri Frank segera berlari ke mobil geng West End yang gak jauh dari sana, sedangkan Frank berlari sambil membawa tas berisi uang hasil perampokan. Melihat hal itu, Katie langsung menyalakan mobil dan menjemput ayahnya, tapi Sanusi gak tinggal diam dan akhirnya mengejar Frank. Dad, what is going on? Shift!
Take a right. Setelah berhasil menjauh dari Sanusi, Frank gantian menyetir dengan Kathy dan berencana akan memancing Sanusi ke tempat Idil berjaga dan tiba-tiba... Setelah semua yang terjadi, akhirnya Frank berhasil menyelesaikan misi dengan menyerahkan semua uang pada geng West End dan menyelamatkan mantan istri tercintanya. Selain itu, Sanusi yang dari tadi mengancam pun ditembak mati oleh geng West End. Mamam tah Sanusi. Dari sana Frank mengajak Kathy untuk menemui sang ibu yang telah menunggu di sebuah restoran. Frank memuji kemampuan mengemudi Kathy yang telah berhasil menyelamatkannya. Frank juga berterima kasih karena Kathy gak pergi ke rumah sang paman dan memilih untuk menyelamatkan ayahnya. Setibanya di sana, Kathy segera masuk ke dalam restoran menemui sang ibu, tapi Frank hanya bisa melihat dari kejauhan, melihat Kathy yang sangat menyayangi ibunya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad. Seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab pasti akan rela melakukan apapun demi keluarga. Apapun itu ya, meski nyawa jadi taruhan. Jadi jangan macam-macam pada seorang ayah yang sangat menyayangi keluarganya. Waspadalah, waspadalah. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.